Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah kalian melihat sholatnya kaum Syiah? Jika iya, dalam hal apa dan pada bagian manakah menurut sepenglihatan kalian yang paling jelas berbeda dengan sholatnya kaum Ahlus Sunnah? Selama ini, sering kita dengar bahwa sholat Syiah dan Ahlus Sunnah itu berbeda, bukan? Bagi kalian yang belum tahu atau belum pernah melihatnya, maka kenali dan perhatikan. Jika ada orang sholatnya seperti ini, maka dipastikan orang tersebut adalah Syiah. Sholat seperti apakah yang menandakan seseorang adalah Syiah? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sejauh ini, Syiah adalah salah satu kelompok atau sekte Islam yang kerap disorot dan diperbincangkan oleh masyarakat muslim dunia, terutama di negara atau wilayah yang masyarakat muslimnya mayoritas Ahlus Sunnah. Tak sedikit yang mempersoalkan keberadaan mereka. Salah satu penyebabnya adalah Syiah dianggap sebagai kelompok yang dalam tanda kutip berbeda dengan kelompok Islam pada umumnya. Dan karena hal ini, tak jarang mereka dicap sebagai kelompok menyimpang yang patut diwaspadai, bahkan dinyatakan sesat. Di Indonesia sendiri, pelabelan semacam ini sudah menjadi hal biasa, bahkan cenderung dianggap wajar. Makanya sering kita dengar dalam forum belajar, kajian Islami, ceramah dan khutbah keagamaan, atau dalam diskusi tongkrongan, seseorang dengan santai mengeluarkan statement ini itu kepada Syiah. Dan sikap seperti ini tidak hanya ditunjukkan oleh individu secara perorangan, tapi sudah melibatkan komunitas atau kelompok secara kelembagaan. Salah satu contohnya adalah pada tahun 2013, sebuah buku panduan berlogo Majelis Ulama Indonesia dengan judul Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia pernah terbit dan beredar luas di masyarakat. Buku tersebut mengulas secara ringkas tentang apa saja nilai ajaran atau praktek keberagaman Syiah yang dianggap menyimpang dan berbahaya bagi umat Islam, serta bagaimana Syiah bergerak melakukan penyebaran, terkhusus di Indonesia. Setidaknya, ada beberapa hal yang membuat kelompok Syiah mendapatkan stigma negatif di kalangan Ahlus Sunnah. Pertama, menyangkut perbedaan pemahaman sebagian akidah. Salah satu contohnya, Syiah dipermasalahkan karena dalam rukun iman mereka terdapat poin yang mengharuskan beriman kepada para imam. Para imam tersebut diyakini ma'syur atau suci dan menjadi pewaris kepemimpinan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ada juga perbedaan penerapan syariat. Di sini Syiah dianggap menyimpang karena konon mereka menghalalkan nikah mut'ah atau kawin kontrak, sementara Ahlus Sunnah jelas mengharamkan berdasarkan keterangan hadis yang ada. Atau kasus lain mereka tidak wajib alias diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Padahal ayatnya jelas dan tegas mewajibkan. Entah terjadi di sekte atau mazhab Syiah mana. Dan apakah ini benar adanya atau tidak? Yang pasti, dalam jumpa persnya, organisasi resmi Syiah di Indonesia bernama Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia telah membantah hal tersebut. Yang terakhir dan kebanyakan adalah persoalan fikih, khususnya menyangkut pelaksanaan ibadah sholat. Pada ranah ini, Syiah dipersoalkan karena terdapat beberapa bagian dalam sholat mereka yang dituding tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mungkin ada di antara kita bertanya-tanya, bagaimana sih cara mudah mengenali seseorang itu Syiah atau bukan? Sementara kaum Syiah kan kebanyakan bertaqiyah alias menyembunyikan identitas mereka. Untuk menjawab pertanyaan ini, opsi yang paling memungkinkan adalah dengan melihat sholat mereka. Karena dalam sholat Syiah, ada gerakan, bacaan, dan aksesoris yang mereka gunakan, yang sama sekali tidak kita temukan dalam sholat Ahlus Sunnah. Menurut penjelasan Ustadz Adi Hidayat, dalam sebuah forum pengajiannya untuk melihat seseorang itu Syiah atau bukan, setidaknya bisa dilihat pada dua posisi. Pertama adalah saat mereka bangkit dari sujudnya untuk duduk di antara dua sujud. Kalau bangkit dari sujud lantas tangannya menepuk-nepuk seperti ini, berarti orang tersebut adalah Syiah. Kedua, biasanya kaum Syiah menggunakan batu di balik sajadah, yang mana mereka beranggapan bila tidak menggunakan batu tersebut, maka sholat mereka tidak sah ditunaikan. Sebenarnya di luar dari yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat, ada beberapa tanda lagi yang bisa dijadikan patokan. Namun tim Islam populer belum bisa memastikan apakah tanda tersebut berlaku dan diterapkan oleh semua mazhab yang ada di Syiah atau tidak. Soalnya Syiah juga terbagi dalam beberapa mazhab atau sekte di dalamnya, sama seperti Ahlus Sunnah yang terbagi dalam 4 mazhab. Tapi setidaknya, tanda ini dapat dipastikan ada pada Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah Imam 12. Karena tanda ini biasa diperlihatkan oleh para pemimpin di Republik Islam Iran ketika sholat. Salah satunya adalah Ayatollah Ali Khamenei. Tanda pertama dari segi gerakan secara umum. Gerakan sholat Syiah dan Ahlus Sunnah pada dasarnya sama. Ada takbiratul ihram, ruku,
iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, serta duduk tasyahud awal dan akhir. Namun yang membedakan, dalam sholat Syiah dan gerakan seolah menepuk yang telah disebutkan tadi. Hanya saja, gerakan menepuk di sini tidak dilakukan saat duduk di antara dua sujud, melainkan pas setelah salam, atau dengan kata lain, setelah sholat berakhir. Mungkin saja ada yang menepuk ketika duduk di antara dua sujud. Namun yang paling pasti adalah saat salam berakhir. Selanjutnya adalah gerakan angkat tangan saat membaca kalimat takbir. Kalau biasanya yang kita dapati dalam sholat Ahlus Sunnah, mengangkat tangan hanya saat takbiratul ihram, hendak rukuk, bangkit dari rukuk, dan berdiri setelah tasyahud awal. Di Syiah, justru ada tambahan, yakni ketika hendak sujud dari duduk di antara dua sujud. Tapi hal ini kadang juga tidak dilakukan. Berikutnya saat salam penutup sholat. Saat menutup sholat mereka akan mengucapkan salam sebanyak 1 kali. Dan dalam salam tersebut mereka tidak menggerakkan kepala untuk menoleh kanan kiri, melainkan hanya diam lurus tunduk sedikit ke arah bawah. Adapun soal tangan lurus atau tidak bersedekap ketika berdiri, itu tidak bisa dijadikan patokan pasti. Walaupun semua Syiah seperti itu, sebab dalam Ahlus Sunnah mazhab Maliki, mereka juga tidak menyedekapkan tangan saat posisi berdiri. Tanda kedua dari segi bacaan. Sama seperti gerakan, sebagian besar bacaan Syiah juga sama dengan Ahlus Sunnah. Mereka juga membaca surah Al-Fatihah, surah atau ayat setelah surah Al-Fatihah, dan membaca kalimat tasbih ketika rukuk dan sujud. Namun tetap ada bedanya. Di antaranya itu ketika habis melakukan takbiratul ihram atau takbir pembuka salat, mereka tidak membaca doa iftitah, melainkan langsung membaca surah Al-Fatihah. Meskipun tidak mengapa karena hukumnya hanyalah sunnah, tapi dalam Ahlus Sunnah, doa iftitah menjadi bagian yang nyaris selalu dibaca dalam sholat. Selanjutnya, ketika iktidal atau bangkit dari ruku, mereka tidak membaca apapun, melainkan hanya berdiri singkat, lalu meneruskan untuk sujud. Berikutnya ketika bangkit dari sujud, atau saat duduk di antara dua sujud. Pada posisi ini, Syiah hanya membaca istighfar. Lafaznya adalah, Astaghfirullahu Rabbi wa atubu ilaihi. Dan ketika bangkit dari sujud untuk kembali pada posisi berdiri, mereka membaca Bihaulillahi wa quwwatihi aqumu waq'ud. Kemudian saat membaca bacaan tasyahud, mereka tidak membaca kalimat At-tahiyatul mubarakatuh dan seterusnya. Begitupun kalimat Kama shallaita ala Muhammad dan seterusnya. Melainkan mereka awali dengan membaca Alhamdulillahi kama huwa ahluh. Kemudian langsung membaca kalimat syahadat dan disusul selawat singkat kepada Nabi Muhammad. Nanti pada saat tasyahud akhir barulah ditambahkan kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadikas salihin. Setelah kalimat syahadat dan salawat. Setelah itu mereka langsung mengucapkan salam. Yang paling mencolok adalah pada rakaat kedua sebelum ruku dengan rakaat setelah rakaat kedua. Pada posisi itu, mereka akan membaca kunut. Sebenarnya hampir sama dengan kebanyakan mazhab Ahlus Sunnah. Bedanya di sini, mereka kunut sebelum ruku, dan hal itu dilakukan pada semua sholat wajib. Selain itu, lafaz doa atau bacaannya pun berbeda. Sedangkan Ahlus Sunnah mereka kunut setelah bangkit dari ruku atau setelah iktidal, dan itu pun hanya dilakukan pada waktu sholat subuh. Adapun rakaat setelah rakaat kedua, yakni pada sholat yang jumlah rakaatnya lebih dari 2, mereka tidak lagi mengisinya dengan membaca surah Al-Fatihah sebagaimana Ahlus Sunnah, melainkan hanya membaca kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 3 kali. Di luar dari yang disebutkan ini ada 2 lagi, yakni penggunaan aksesoris berupa batu alami atau yang dikenal dengan nama batu turba seperti yang telah disinggung Ustadz Adi Hidayat. Sama posisi berdirinya imam yang terkadang berada dalam lubang cetakan, sehingga bila dilihat, posisi imam lebih rendah dari makmum. Entah apa alasan dan makna pasti di balik itu semua. Yang jelas, ada keterangan ditemukan bahwa tidak selamanya kaum Syiah ketika sholat wajib menggunakan batu turba. Mereka bisa saja menggunakan benda materi lain, seperti tanah atau batu alami lainnya. Selain itu, dikatakan pula bahwa mereka juga tetap bisa sholat, walaupun tanpa ada batu atau benda apapun di atas tempat sujud. Sementara untuk lubang cetakan di posisi imam dijelaskan bahwa hal itu tidaklah ada pada semua tempat-tempat ibadah atau masjid kaum Syiah. Dengan kata lain, hanya ada beberapa dan itu pun pada tempat-tempat tertentu saja yang bisa jadi tempat itu memiliki nilai historis yang sangat dihormati atau merupakan tempat khusus para pemimpin ulama sehingga akan terus dibiarkan
Seperti itu, meskipun terjadi pembaharuan konstruksi bangunan, di sisi lain ada juga keterangan yang menyatakan bahwa lubang tersebut merupakan simbol pengingat bagi pemimpin sholat, agar sang imam tidak merasa lebih tinggi dan besar ketimbang orang-orang yang dipimpinnya. Sahabat beriman, adakah di antara kalian yang pernah melihat tanda-tanda yang disebutkan tadi? Semoga Allah senantiasa merahmati kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.